Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, yahrumu bil haidhi wan nifas ahada asyara syai'an. Diharamkan dengan sebab haid dan nifas 11 amalan. Ada 11 perbuatan amalan ibadah atau amalan yang dilarang bagi perempuan haid dan nifas. Yang pertama as-shalah, salat. Yang kedua tawaf, tawaf. Yang ketiga dan yang keempat wa massul mushafi wa hamluh, menyentuh mushaf dan membawanya. Yang kelima wal lubthu fil masjid, diam di dalam masjid, yakni berada di dalam masjid. Yang keenam wa qiraatul Quran biqasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan niat, ya, membaca ayat Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an. Yang ketujuh as-saum, berpuasa. Ini sampai sini kemarin 7 amalan yang dilarang bagi perempuan haid dan nifas. Sekarang amalan yang ke-8, kata beliau rahimahullah, wa talaq. Talak. Talak ini bagi perempuan haid larangannya tertuju bagi suami tentu saja. Larangannya tertuju pada suami karena hanya suami yang bisa mentalak istrinya. Yani si istri tidak bisa mentalak dirinya sendiri. Maka larangan ini ditujukan kepada suaminya. Apa itu talak? Jadi talak adalah apa? Pernyataan, ya, pernyataan dari suami untuk menyatakan putusnya hubungan pernikahan, di mana talak ini jatuh dari suami, bukan dari istri. Jelas ya, jatuhnya dari suami, bukan dari si istri. Baik. Perempuan yang haid dan nifas tidak boleh ditalak. Perempuan yang haid dan nifas tidak boleh ditalak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalliquhunna li'iddatihin." Dan talaklah perempuan itu pada masa iddahnya. Ya, talaklah perempuan itu pada masa iddahnya. Dan para ulama sepakat bahwasanya perempuan yang sedang haid, ya, itu tidak boleh ditalak. Karena itulah yang dimaksud dengan iddah di sini adalah at-tuhur, masa suci. Yang dimaksud dengan iddah di sini adalah masa suci. Yani talaklah perempuan di masa mereka suci, baik suci dari haid maupun suci dari nifas. Jelas ya? Iya. Jadi kalau ada seorang perempuan misalnya, seorang suami misalnya ingin mentalak istrinya, talak berapapun, 1, 2 ataupun 3, lantas istrinya sementara haid, maka dia diharamkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid. Atau si istrinya baru melahirkan dalam keadaan nifas, dia ingin mentalak, maka diharamkan bagi dia untuk mentalak istrinya dalam keadaan nifas. Dalam keadaan apa? Nifas. Kapan dia dibolehkan mentalak istrinya? Kalau istrinya suci dari haid dan nifas, di mana pada masa suci itu dia belum berhubungan dengan istrinya. Ya, dia belum berhubungan dengan istrinya. Contoh, seorang ingin mentalak istrinya misalnya, tapi karena istrinya sementara haid, maka dia tunggu dulu selesai haidnya. Kapan istrinya selesai haidnya, ya, kapan selesai haidnya, maka kalau dia mau menjatuhkan talak, dia tidak boleh berhubungan dengannya, tidak boleh berhubungan dengan istrinya ini. Kalau dia sudah berniat untuk menjatuhkan talak
Ketika dia sudah selesai suci, maka dia tidak, setelah selesai haid maksud saya, dia jangan berhubungan dengannya. Karena kapan dia berhubungan dengannya, maka dia harus menunggu haid lagi. Jelas sampai sini? Jadi tempat atau waktu perempuan boleh untuk ditalak, ya, yakni bagi yang ini mentalak misalnya, adalah di masa suci di mana dia tidak berhubungan dengan istrinya di situ. Kalau misalnya selesai nifas dia berhubungan dengan istrinya, maka di sini dia tidak boleh mentalak sampai tiba haid. Ya. Misalnya dia mau talak istrinya, selesai nifas, misalnya dia mau talak. Setelah nifas dia berhubungan, maka di sini dia tidak boleh mentalak. Tunggu dulu istrinya suci, haid, setelah itu suci baru talak sebelum kamu berhubungan dengannya. Artinya ini jangan kamu berhubungan dengannya. Lihat sampai sini. Nah, mentalak istri dalam keadaan haid ataupun nifas ini talak bid'i namanya. Talak apa? Talak bid'i. Ya, kebalikan dari talak sunnah. Talak sunnah artinya talak yang dijatuhkan ya dalam keadaan talaknya syah dan dia tidak berdosa. Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami di mana si suami tidak berdosa ya dan talaknya syah. Kapan talak dikatakan talak sunnah? Yaitu kalau talaknya dijatuhkan pada masa suci, baik suci dari haid maupun suci dari nifas, di mana dia tidak berhubungan dengannya. Jelas? Iya. Kemudian talak bid'i. Talak bid'i adalah talak ya yang diharamkan. Kapan suami menjatuhkan talak bid'i, talak bid'ah seperti ini, maka dia berdosa. Kapan? Yaitu kalau dia mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid ataupun nifas. Ya. Baik. Cuman butuh digarisbawahi bahwa talak bid'i walaupun si suami berdosa tapi talaknya jatuh. Talaknya tetap dianggap jatuh. Jelas ya? Jadi talak bid'i adalah talak yang kalau dijatuhkan si suami berdosa tapi talaknya tetap syah. Talak tetap syah. Misalnya ada seorang suami dia mentalak istrinya, setelah dia talak istrinya, dia bilang istrinya, saya lagi haid. Saya lagi apa? Haid. Ya sudah, karena suami tidak tahu, oke, dia tidak berdosa. Tapi talaknya tetap jatuh. Dianggap talak satu, tetap jatuh satu talak maksud saya. Tetap jatuh satu talak. Jelas ya? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ya. Kemudian Umar bin Khattab menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa putranya Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murhu falyurajiha." Perintahkan Ibnu Umar agar dia rujuk kepada istrinya. Kalimat rujuk menunjukkan talak sudah jatuh. Karena seandainya talak tidak jatuh, tidak dikatakan suruh dia rujuk. Jelas ya? Tapi ketika Nabi SAW berkata suruh Ibnu Umar rujuk kepada istrinya, menunjukkan talaknya tetap apa? Tetap jatuh. Walaupun bagi yang mentalak dalam keadaan tahu istrinya haid atau nifas, dia berdosa, tapi talaknya tetap syah, tetap jatuh. Jelas? Ini apa namanya? Talak bid'i namanya. Jadi talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid dan nifas. Hukum talak ini pelakunya kalau dia tahu berdosa. Kalau dia tidak tahu sedang haid lantas dijatuhkan haid, maka tidak berdosa. Tapi pada dua keadaan, tahu maupun tidak tahu, jatuh haid, jatuh apa? Jatuh talaknya. Jelas? Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian di sana ada talak yang apa? Ghairu sunnah dan ghairu bid'ah. Jadi bukan talak sunnah dan bukan talak bid'ah. Tidak disifati dengan talak sunnah dan tidak disifati dengan talak bid'ah. Yang seperti ini boleh dijatuhkan walaupun dalam keadaan haid dan nifas. Ya, talak seperti ini boleh dijatuhkan kepada istrinya walaupun si istri haid dan nifas. Misalnya mentalak istri ya, mentalak istri yang belum haid. Mentalak istri yang belum haid. Ya. Menikah dengan, kalau di bangsa Arab dulu kan biasa menikah dalam keadaan belum balik, masih kecil, ya, menikah. Dia menikah dengan anak kecil, jelas ya, dia belum balik,
Maka mentalak as-saghira, perempuan, anak perempuan yang belum balik, ini apa namanya? Boleh dalam keadaan apa? Dalam keadaan masalan as-saghira. Afwan, belum haid ya. Ya, lawas. Itu talak ghair sunnah dan talak yang tidak sunnah, tidak bidah. Ini hubungannya dengan haid ya. Afwan. Kita ganti contohnya karena hubungannya dengan haid. Bukan berbicara talak secara umum. Kalau talak saghira bukan talak sunnah, bukan talak bidah. Kita ganti sorohnya karena ini terkait dengan haid ya. Misalnya mentalak perempuan ya dalam keadaan dia haid tapi dia yang meminta. Si perempuannya yang meminta. Atau sebelumnya kita sebutkan dulu apa hikmahnya. Kenapa diharamkan mentalak perempuan dalam keadaan haid dan nifas? Mentalak perempuan haid dan nifas itu tidak diragukan akan ya menghancurkan hati dari perempuan tersebut. Dan sampai sini akan memberikan rasa sakit yang luar biasa besar. Nah, kalau dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka kesedihannya ini tambah lama, tambah panjang dibandingkan kalau dia mentalak dalam keadaan dia suci dari haid. Kenapa? Karena perempuan kalau ditalak hidup, ya, bukan ditinggal meninggal ya, bukan talak wafat, tapi talak hidup, talak firaq, berpisah, itu masa iddahnya sampai dia boleh menikah lagi adalah 3 kali qara. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak masa mereka menunggu sebelum boleh menikah kembali itu 3 qara. Apa yang dimaksud dengan 3 qara? Dalam mazhab Syafi'iyah yang dimaksud dengan 3 qara adalah 3 tuhur, 3 kali masa suci, bukan 3 kali haid. Dan sampai sini, dari ini yang sepanjang pengetahuan saya min mufradatil mazhab Syafi'iyah. Jumhur ulama mengatakan al-qara adalah haid, 3 kali haid. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah yang dimaksud dengan qara adalah tuhur, 3 kali masa suci. Dan sampai sini 3 kali masa suci. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, ini istidlal dari Imam Syafi'i. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fatalliquhunna li'iddatihin. Talaklah mereka pada masa iddah mereka. Lihat, Allah menyuruh untuk mentalak perempuan pada masa iddah. Sementara dilarang mentalak perempuan dalam masa haid. Itu menunjukkan bahwa iddah bukan haid. Jelas sampai sini? Iddah bukan haid. Ketika Allah menyuruh talaklah perempuan pada masa iddah mereka, kapan boleh perempuan ditalak? Haid atau suci? Suci. Berarti yang dimaksud dengan iddatihinna yakni apa? Suci. Jelas sampai sini? Maka salah satu quru bermakna salah satu athhar, 3 kali masa suci. Taib. Bagaimana cara menghitung 3 kali qara? Nah, sekarang misalnya ada seorang perempuan baru selesai haid. Setelah selesai haid langsung dijatuhkan talak oleh suaminya. Dijatuhkan talak dalam masa apa? Dalam masa suci. Ini langsung dihitung. Ini suci yang pertama. Jelas? Setelah itu haid. Setelah haid suci. Ini masa suci yang kedua. Setelah itu haid yang ketiga. Sudah sampai sini? Sudah haid berapa itu? Dia akan ditalak dalam keadaan suci. Sudah sampai sini? Ini suci. Kemudian setelah itu haid. Setelah itu suci lagi. Kemudian haid lagi. Setelah itu suci lagi. Sudah 3 kali apa? 3 kali suci. Jelas? Ketika sudah masuk haid di situ, jelas sampai sini? Ya, ketika sudah masuk haid, maka selesai masa iddahnya perempuan ini. Ini dia boleh menikah di masa haid. Boleh atau tidak? Boleh. Perempuan boleh menikah dalam kondisi haid. Yang penting jangan berhubungan suami istri, kan begitu? Ya. Kenapa? Karena iddahnya sudah selesai 3 kali suci. Walaupun dia baru 2 kali haid. Paham? Ya, jadi suci, haid, suci, haid, suci. Setelah selesai suci, sudah selesai iddahnya. Di haid yang ketiga, dia sudah boleh dilamar, misalnya sudah boleh ini dan seterusnya. Paham? Karena iddah perempuan yang ditalak adalah 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Paham? Nah, sekarang kalau dia ditalak dalam masa haid, masa penungguannya terlalu lama. Dan Islam mengharamkan suami menyakiti perempuan yang ditalak dengan memperlama masa menunggunya. Coba kalau dia ditalak dalam keadaan haid. Anggaplah misalnya dia haid 8 hari. Di hari kedua dia sudah ditalak. Berarti 6 hari sisanya belum dihitung. Itu tidak? Belum dihitung. Belum dihitung mulai teriddah. 6 hari. Nanti suci baru dihitung 1. Haid. 2. Haid.
3. Berarti ada kelebihan berapa hari? Kelebihan 6 hari. Dia haid 8 hari, di hari kedua dia ditalak. Berarti 6 hari sisanya dia haid ini belum dihitung iddah. Enggak sampai sini? Belum dihitung iddah. Berarti apa? Memperlama masa menunggunya. Kalau dia ditalak di masa suci, anggaplah misalnya suci ya. Di masa suci misalnya di hari terakhir suci dia ditalak. Itu tetap dihitung satu. Selesai kan? Lebih cepat selesai. Misalnya nih, masa sucinya 20 hari. Taib, masa suci 20 hari. Setelah selesai haid, enggak berhubungan suami istri. Ingat, syaratnya tidak boleh berhubungan suami istri di masa suci. Karena kapan dia berhubungan suami istri masa suci, dia harus pending lagi talaknya sampai selesai haid berikutnya. Kan begitu? Anggaplah misalnya dia bilang, saya sudah mau mentalak istri saya ini. Dia sementara haid. Jelas? Tidak boleh ditalak. Setelah selesai suci dibiarkan dulu, enggak ditalak. Dan ingat selama belum talak dinafkahi dan seterusnya. Ya. Cuman kalau dia mau mentalak jangan berhubungan suami istri di situ. Bukan karena haram, tapi kalau dia talak dia harus undurkan lagi. Jelas? Dia masih boleh berhubungan suami istri di situ, tapi kalau dia berhubungan harus diundurkan lagi talaknya. Paham? Suaminya misalnya dia bilang, kasihan kalau terlalu lama ditalak. Akhirnya diundur. Pas misalnya hari terakhir sudah mau haid besoknya, di hari terakhir dia ditalak di masa suci. Taib, dia ditalak 1 hari, di hari terakhir itu sudah dihitung apa? Iddah pertama, ya kan? 1 kali masa suci. Besoknya langsung haid. Jadi cepat nunggunya. Jelas sampai sini ya? Cepat menunggunya. Taib. Jadi itulah alasan kenapa dilarang mentalak perempuan dalam keadaan haid dan nifas, karena akan membuat iddahnya bertambah lama. Bertambah apa? Bertambah lama. Jelas? Wallahu taala alam bisawab. Iya. Nah, sekarang kapan perempuan boleh ditalak dalam keadaan haid dan nifas? Ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah kalau talaknya sifatnya khulu. Apa itu khulu? Gugatan cerai dari istri, ya, di mana si istri mengatakan kamu ceraikan saya. Kata suaminya, iya saya ceraikan, tapi dengan syarat kamu kembalikan mahar saya. Kembalikan apa? Mahar saya. Kata si istri, iya saya kembalikan maharmu. Paham? Maka di sini boleh mentalak dalam keadaan haid dan nifas. Boleh. Jelas ya? Misalnya sudah diproses di pengadilan gugatan cerainya, ya, dikembalikan juga maharnya atau yang semacamnya, apakah cash ataupun utang. Kemudian jatuh keputusannya apa? Pas perempuan tersebut haid atau nifas, jatuh keputusan khulu, gugatan cerai dari pengadilan. Ya, maka yang seperti ini hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena di sini si perempuan yang minta. Tadi kan dilarang mentalak dalam keadaan haid dan nifas untuk menjaga apa? Menjaga agar dia tidak terlalu lama apa? Sendirian, kan begitu. Tapi ketika dia yang minta, itu berarti apa? Kesedihan dia di cover dengan kebutuhan dia sendiri yang meminta, plus apa namanya? Ya, buktinya bahwa dia tidak merasa keberatan lama walaupun ditalak dalam keadaan haid, buktinya dia kembalikan maharnya, kan begitu. Berarti dia tidak merasa sedih dengannya. Jelas ya? Karena ilatnya asalnya adalah apa? Menjaga perasaan perempuan tersebut agar tidak terlalu lama sedih, kan begitu. Nah, tapi kalau dia minta, dia kembalikan lagi mahar, ini menunjukkan dia tidak sedih dengan perpisahan tersebut. Maka Islam membolehkan jatuhnya khulu dalam keadaan haid dan nifas. Sudah sampai sini? Ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Misalnya, contoh lain, mentalak istri dalam keadaan haid dan nifas, dalam keadaan haid, nifas nggak mungkin ya. Dalam keadaan si istri belum berhubungan dengan istrinya. Misalnya apa? Sudah akad nikah, ya, malamnya langsung ditalak, belum berhubungan suami istri. Jelas ya? Misalnya anggap terjadi ya, akad nikah misalnya, pas selesai akad nikah malamnya dia bilang, oh saya haid, ya. Saya haid, udah dia bilang apa? Sudah saya talak. Maka di sini talaknya boleh. Jelas ya? Boleh menjatuhkan talak dalam keadaan perempuan itu haid dan nifas dengan syarat dia belum berhubungan suami istri sebelumnya. Iya. Jelas sampai sini. Kenapa? Karena perempuan yang belum berhubungan suami istri dengan suaminya, jelas sampai sini, dia belum punya hak. Iya, belum punya hak. Dia juga tidak punya masa iddah. Iddahnya apa? Bukan 3 kali haid kan? Bukan 3 kali suci. Dia cukup istibra 1 kali haid sudah bisa nikah lagi, kan begitu? Iya.
karena suaminya tidak berhubungan dengannya. Maka ini pengecualian dan ada 2-3 pengecualian yang lain yang disebutkan oleh para fuqaha. Insyaallah taala akan dibahas dalam kitab At-Talaq tentang masalah kapan bolehnya. Tapi intinya sekali lagi, walaupun mentalak istri dalam keadaan haid dan nifas itu haram, tetap jatuh satu talak. Jelas ya? Tetap dihukumi jatuh satu talak berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Ini larangan yang ke berapa? 8. Iya. Yang ke-9 ya. Yang ke-10, wal murur fil masjid inda khawfit talwis. Hah? 1 2 3 4 5 6 7. Oh, yang ke-8. Ya. Yang ke-9, al murur fil masjid inda khawfit talwis. Lewat dalam masjid. Kalau perempuan haid duduk di masjid, tinggal di masjid, berdiri di masjid, diam begitu, walaupun 1 detik dia diam begitu tinggal, haram kan begitu. Bagaimana kalau sekedar lewat? Kalau orang junub kan sekedar lewat boleh, dari satu pintu ke pintu yang lain boleh kalau orang junub. Tapi kalau tinggal orang junub dalam masjid, haram. Bagaimana dengan perempuan haid dan nifas lewat, sekedar lewat dari satu pintu ke pintu lain, tidak tinggal di dalam, lewat nyebrang gitu. Kata beliau, perempuan haid dan nifas juga diharamkan lewat di dalam masjid. Kapan? Kalau khawatir ada yang menetes darah. Karena kan darah haid najis. Kalau dia khawatir ada yang mengotori masjid, ada yang menetes, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak khawatir ada yang menetes, misalnya kayak sekarang kan sudah pakai misalnya pakai pembalut dan semacamnya, aman lah, tidak akan mungkin menetes. Hukumnya makruh lewat. Ingat, makruh lewat. Kalau berdiam haram secara mutlak, mau menetes atau tidak haram. Jelas ya? Kalau lewat, kapan dikhawatirkan menetes, walaupun kekhawatirannya kecil, kemungkinan kecil menetes, hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada kemungkinan menetes, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Iya. Baik. Maka diharamkan bagi perempuan lewat di masjid, walaupun sekedar lewat, kalau ada kemungkinan kecil darah yang menetes. Tapi kalau tidak ada kemungkinan menetes, hukumnya makruh lewat di dalam masjid. Iya. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat, hukumnya mubah. Misalnya hajatnya potong kompas, dia mutar, kalau mutar di masjid terlalu jauh, dia potong nyebrang gitu, dan tidak akan netes. Ini hajat yang dibolehkan, hukumnya mubah. Tapi kalau lewat dan tidak ada hajat, hukumnya makruh. Kalau yakin tidak netes. Kalau ada kemungkinan netes walaupun kecil, hukumnya haram. Jelas? Baik. Dikiaskan kepadanya, yakni hukum haram, semua orang yang pada dirinya, pada pakaiannya ada najis. Haram dia berada dalam masjid kalau dikhawatirkan ada najis yang akan mengotori masjid. Karena membiarkan najis dalam masjid hukumnya haram, tidak boleh. Jelas ya? Membawa anak bayi yang pakai popok misalnya, di mana popoknya sudah penuh, ada kemungkinan akan netes ini ke lantai masjid, hukumnya haram, tidak boleh. Kencing najis, tidak boleh masukkan kencing dalam masjid. Ya. Jelas sampai sini ya? Adapun hal-hal yang perhatikan ya, walaupun kemungkinan kecil ada najis, hukumnya haram. Ya. Kalau itu bukan najis tapi itu dianggap kotor secara urf, ya, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Karena itulah di masjid-masjid di zaman sekarang yang secara umum sudah semuanya pakai tegel, apalagi ada yang pakai sajadah semacam ini minimal hukumnya makruh salat dengan pakai sandal dengan alas kaki. Jelas ya? Sepatu atau sandal, bukan kaos kaki ya. Kalau kaos kaki kan ma'ruf ya, bersih gitu. Tapi kalau sandal dengan sepatu, hukum paling minimalnya makruh. Bisa jadi haram kalau dikhawatirkan ya, kalau sandal sepatu dipakai kemana-mana terus masuk masjid sholat pakai sandal, hukumnya haram. Kenapa? Walaupun ada kemungkinannya, tapi walaupun kemungkinan yang kecil, tapi ada kemungkinan ada najis di sandalmu. Bisa jadi kan begitu. Makanya kita katakan sekedar kemungkinan kecil ada najis masuk dalam masjid, haram, tidak boleh.
Jelas ya? Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui lemahnya, sangat lemahnya pendapat yang membolehkan sholat dengan sendal atau sepatu dalam masjid, padahal masjidnya pakai tegel. Ya. Adapun hadis-hadis bahwa Nabi SAW sholat pakai sendal, itu konteksnya jelas perbedaannya. Imma beliau di luar masjid, di medan perang atau yang semacamnya, atau di dalam masjid, tapi Masjid Nabawi dulu masih tanah, nggak ada masalah. Iya. Jelas sampai sini? Adapun di masjid-masjid di zaman sekarang yang sudah pakai tegel, pakai alas lagi, ya ini hukum paling minimal makruh salat dengan menggunakan sendal atau kaos kaki. Sendal atau sepatu. Wallahu alam bissawab. Kemudian larangan berikutnya walistimta'u bima baina surrati warukbah. Bermesraan pada bagian tubuh istri yang haid dan nifas antara pusar dengan lutut. Antara pusar dengan lutut. Pusar nggak ada masalah, lutut juga tidak ada masalah. Antaranya yang haram, antara pusar dengan lutut. Walaupun pusar dan lutut hukumnya makruh. Jelas ya, hukumnya apa? Makruh, tapi tidak haram. Yang haram adalah antara mabaina, antara pusar dengan lutut dari istri yang sementara haid. Taib. Tentu saja pengharaman di sini terkait kalau tanpa pelapis. Terkait kalau apa? Tanpa pelapis. Kalau pakai pelapis maka tidak ada masalah walaupun antara pusar dengan lutut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Salamah dan juga Aisyah dan juga beberapa hadis yang lain dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau istrinya haid kemudian beliau ingin bermesraan dengan istrinya disuruh pakai sarung. Dan sarung itu sudah dimaklumi kain yang menutupi pusar sampai lutut. Itu paling sedikit. Jelas ya? Menunjukkan bahwa diharamkan bagi suami yang istrinya haid dan nifas untuk bermesraan dengan istrinya di area itu antara pusar dengan lutut tanpa pelapis, tanpa kain pelapis. Walaupun tidak berhubungan suami istri. Kalau dia berhubungan suami istri hukumnya lebih haram lagi. Jelas sampai sini? Kalau dia berhubungan suami istri hukumnya lebih haram lagi. Tapi kalau dia tidak berhubungan suami istri, cuman bersentuhan kulit dengan kulit di area itu antara pusar dengan lutut, maka hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Karena itulah kalau misalnya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau istri lagi haid atau nifas misalnya, maka dia pakai pakaian dalamnya ya yang sampai pusar sampai lutut. Celana misalnya dari pusar sampai lutut supaya aman dari hal yang dilarang. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Taib. Jadi kita katakan area antara pusar dengan lutut haram bagi suami untuk bermesraan di area itu tanpa pelapis. Adapun kalau pakai pelapis sarung atau celana maka hukumnya boleh. Jelas ya? 6. Ketika Nabi SAW ditanya apa hak suami dari istrinya yang haid, kata beliau haqquhu ma fawqal izar. Hak dia adalah apa yang ada di atas sarung. Yani untuk area pusar dengan lutut, antara pusar dan lutut, hak dia adalah di atas sarung. Yani harus tertutup. Adapun pusar ke atas, lutut ke bawah, ini tidak ada pengecualian. Jelas ya? Pusar ke atas, lutut ke bawah, ini semua dibolehkan. Taib, sekarang ada khilaf di kalangan fuqaha. Yang dilarang antara pusar dengan lutut tanpa pelapis. Ingat, yang kita bicarakan sekarang tanpa pelapis, terbuka. Kalau dia tertutup, tidak ada larangan di situ. Jelas? Kalau dia tertutup, maka tidak ada apa? Tidak ada larangan. Jelas? Nah, sekarang kalau dia tertutup, kalau dia terbuka, apa yang dilarang di situ? Kalau dia terbuka, yang pertama yang dilarang tentu saja berhubungan suami istri. Ini ijma di kalangan ulama. Sepakat para ulama tidak boleh berhubungan suami istri pada masa haid dan nifas. Yang kedua adalah menyentuh area itu tanpa pelapis, hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Dan yang ketiga, ini mahalul khilaf sebenarnya, yaitu melihat. Apakah melihat dalam keadaan tanpa pelapis juga diboleh, termasuk haram atau tidak? Di sini penulis rahimahullah menggunakan kalimat istimta. Istimta itu mendapatkan kesenangan. Jelas sampai sini? Dan kalimat istimta itu mencakup menyentuh dan melihat. Paham?
Kalimat istimta di kalangan fuqaha mencakup menyentuh dan melihat. Maka di sini penulis rahimahullah menguatkan pendapat bahwa kalau istri lagi haid dan nifas, jangankan disentuh, dilihat saja area itu antara pusar dengan lutut, dilihat saja. Jelas sampai sini? Walaupun tidak disentuh, dilihat tanpa pelapis itu dilarang. Kalau ya dia melihatnya dengan syahwat. Karena ada kalimat istimta. Jelas sampai sini? Sebagian ulama seperti Abu Syuja' rahimahullah beliau menggunakan kata mubasyarah, bukan menggunakan kata istimta. Kalau mubasyarah artinya apa? Menyentuh. Kalau melihat boleh. Paham sampai sini takbirnya fuqaha? Jadi ada yang menggunakan kata mubasyarah, yang dilarang adalah menyentuh area itu. Ada yang menggunakan kata istimta, yakni mendapatkan kenikmatan darinya, baik menyentuh maupun memandang. Paham? Apa perbedaannya? Apa perbedaan dua kalimat ini, mubasyarah dengan istimta? Kalau mubasyarah artinya kalau kamu lihat boleh. Melihat area itu tanpa pelapis boleh. Tapi kalau kamu sentuh tidak boleh. Baik sentuhnya syahwat atau tidak syahwat, haram. Walaupun tidak pakai syahwat. Karena patokannya adalah menyentuh. Mau pakai syahwat maupun tidak pakai syahwat dilarang. Tapi kalau melihat boleh, walaupun melihatnya pakai syahwat, karena yang dilarang hanya menyentuh. Kalau istimta mendapatkan kenikmatan, patokannya mendapatkan kenikmatan. Kata para ulama yang mengatakan istimta, kalau kamu sentuh tidak pakai syahwat boleh. Kalau kamu lihat tidak pakai syahwat boleh. Tapi kalau kamu sentuh pakai syahwat, kamu melihat pakai syahwat, haram. Jadi patokannya kemana dia? Ke syahwat. Paham sampai sini? Iya. Jadi di sini penulis rahimahullah menguatkan pendapat bahwa yang dilarang adalah istimta. Yaitu apa? Semua sentuhan dan semua penglihatan yang lahir dari sebab syahwat. Pada area itu haram. Tapi kalau dia menyentuh area itu atau dia melihat area itu tanpa syahwat, hukumnya apa? Boleh. Jelas? Karena ilatnya di mana? Di syahwat. Sementara yang lain ulama mengatakan mengkaitkan ke mubasyarah, sentuhan, patokannya sentuhan. Kapan kamu menyentuh haram, syahwat ataupun tidak syahwat. Tapi kalau melihat tidak apa-apa, syahwat maupun tidak syahwat. Jelas perbedaannya antara mubasyarah dengan istimta. Nah, penulis rahimahullah menguatkan istimta. Berarti apa? Konsekuensi dari istimta menurut penulis rahimahullah kaitannya adalah ke syahwat. Area antara pusar dengan lutut tanpa penutup itu tidak boleh kamu sentuh dengan syahwat dan tidak boleh kamu lihat dengan syahwat. Tapi kalau menyentuh tidak pakai syahwat boleh. Melihat tidak pakai syahwat juga apa? Juga boleh. Mafhum? Wallahu taala alam bissawab. Ya, sudah azan mungkin. Belum? Belum. Baik. Kemudian pengharaman berikutnya adalah berhubungan suami istri. Ini beliau tidak sebutkan dalam buku, tapi konsekuensinya ya, berhubungan. Ya, yakni kalau menyentuh dah saja haram, apalagi berhubungan suami istri. Ya, cuman berhubungan suami istri ini hukumnya lebih berat. Hukumnya lebih berat dalam keadaan haid dan nifas. Allah Taala melaknat ya seorang yang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Allah Taala melaknat laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Makanya keharamannya lebih besar dibandingkan sekedar menyentuh. Dan bagi yang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid dan nifas, disunnahkan bagi dia membayar kafarat. Hukum kafarat ini sunnah, tidak wajib. Ya, yakni kalau ada yang mengatakan oh sunnah aja ya, iya sunnah. Tapi kalau kamu bayar kafaratmu, terhapus dosamu. Kalau kamu tidak bayar kafarat, kamu taubat belum tentu terhapus, belum tentu Allah terima taubatmu. Paham ya? Itu gunanya kafarat. Kafarat itu walaupun seorang tidak taubat, tapi kalau dia sudah bayar kafarat, terhapus dosanya, walaupun dia tidak taubat. Itu gunanya kafarat. Ya. Jadi kafarat bagi orang yang berhubungan dengan istrinya di masa haid dan nifas, hukumnya sunnah. Oh, ada yang mengatakan kok sunnah? Apa manfaatnya kalau begitu? Berarti orang bisa tidak bayar. Silakan tidak bayar, tapi kamu butuh taubat supaya dosamu diampuni. Tapi kalau kamu taubat kan belum tentu diterima. Bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau kamu bayar kafarat, terampuni dosamu. Jelas? Ini apa namanya manfaat kafarah terhadap dosa-dosa.
Apa kafaratnya? Disuruh milih bersedekah. Kafaratnya adalah bersedekah. Berapa sedekahnya? Opsional. Boleh pilih salah satunya. Apakah 1 dinar atau setengah dinar? 1 dinar 4,25 gram emas 24 karat. Bukan 21, 22, 24 karat. 4,25 gram emas 24 karat. Itu 1 dinar atau setengah dinar. Silakan dipilih salah satunya. Sebagian ulama mengatakan kalau darahnya masih deras-deras, masih awal-awal haid, itu bayarnya 1 dinar. Tapi kalau sudah mulai kurang-kurang darahnya, tapi masih haid, dia berhubungan suami istri, dia bayar setengah dinar. Ya, sudah sampai sini. Ya, jadi dia silakan dia pilih. Tapi sebagian ulama mengatakan yang 1 dinar ini kalau di masa-masa deras-derasnya, setengah dinar kalau di masa akhirnya. Ini pendapat sebagian fuqaha. Ya, tapi wallahu alam bisawab, yang nampak yang mu'tamad adalah opsional. Ya, pilih salah satunya, mau 1 dinar atau setengah dinar. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian yang terakhir, larangan yang ke-11 bagi perempuan yang haid adalah at-tahara bi niyatit ta'abbud. Bersuci dengan niat ibadah. Wudu ataupun mandi ibadah. Wudu ataupun mandi dengan niat ibadah, enggak boleh. Perempuan haid haram berwudu kalau wudunya untuk sholat. Ya, untuk ibadah, dalam konteks ibadah maksud saya. Perempuan haid haram mandi kalau konteksnya apa? Ya, kalau konteksnya apa? Mandi ibadah. Karena itulah sudah kita sebutkan, mandi setelah melahirkan kan termasuk mandi wajib, kan mandi setelah melahirkan. Nah, kalau perempuan itu habis melahirkan langsung nifas, maka mandi setelah melahirkannya tunggu selesai nifas. Dia langsung bayar dua-duanya. Dia langsung mandi 1 kali dengan niat mandi nifas sekaligus mandi melahirkan. Atau dia mau satu-satu, mandi setelah melahirkan dulu, mandi setelah nifas dulu, baru mandi setelah melahirkan. Boleh. Tapi yang jelas tidak boleh mandi setelah melahirkan dalam keadaan nifas. Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam nifas tidak boleh mandi dengan niat ibadah. Ya. Contoh misalnya perempuan haid, kan sebelum tidur kan ada sunnah-sunnah, diantara sunnah tidur kan wudu. Nah, apa hukumnya perempuan haid mau tidur dia wudu dulu? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena wudu di situ dalam konteks ibadah. Tidak boleh perempuan haid wudu walaupun konteksnya itu sunnah-sunnah sebelum tidur, nggak boleh. Taib. Kemudian para fuqaha mengecualikan 2 jenis mandi. Ada 2 jenis mandi yang dibolehkan pada perempuan haid dan nifas. Mandi yang pertama, mandi 2 hari raya. Ini boleh walaupun perempuannya haid, perempuannya nifas, boleh mandi hari raya. Itu mandi ibadah, ini pengecualian. Mandi 2 hari raya boleh bagi perempuan haid dan nifas. Yang kedua, mandi dalam manasik haji. Mandi sebelum ihram, ya, mandi sebelum mabit, ya, wukuf, mandi sebelum tawaf, baik, mandi sebelum melontar jumrah di 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini semua mandi-mandi yang dibolehkan bagi perempuan yang haid. Mandi sebelum tawaf tidak boleh tentunya, karena tawaf tidak boleh perempuan haid. Mandi yang lain dalam manasik haji boleh bagi perempuan haid. Jelas ya? Hanya ini 2 jenis mandi yang boleh bagi perempuan haid dan nifas. Selain daripada 2 ini, mandi 2 hari raya dan mandi dalam manasik haji. Selain dari 2 ini, semua mandi haram bagi perempuan haid dan nifas. Ini mandi ibadah ya, bukan mandi sehari-hari. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib, alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan kita terhadap kitab Thaharah. Tsumma qala rahimahullahu taala as-shalah. Ini masuk dalam kitab as-shalah. Taib, ada pertanyaan sampai sini? Betul. Siapa? Iya. Nah, untuk patokan jatuhnya talak tentu saja talak dari ucapan suami ya. Ya, patokan jatuhnya talak adalah apa? Suami, gitu. 6. Bukan keputusan pengadilan. Bukan keputusan apa pengadilan. Jadi kalau suami sudah menjatuhkan talak, ya sudah, itu sudah jatuh talaknya. Ya. Walaupun tentunya apalagi di zaman kita sekarang untuk lebih menghindari kezaliman, menghindarkan kezaliman terhadap perempuan, menjaga hak-hak mereka, itu selayaknya semua hukum-hukum baru berlaku kalau ada keputusan pengadilan. Karena kadang kan ada keluarga nikah
cerai, nikah cerai semua yang memutuskan ustadznya. Nah, jadinya apa namanya, tidak ada bukti sama sekali. Ya kalau dicerai nanti hak nafkahnya untuk anaknya bagaimana dan seterusnya. Ini semua untuk melindungi hak perempuan ya dibutuhkan ada legalitas. Ya maka selayaknya yang seperti ini kalau bisa berbarengan. Kalau bisa berbarengan. Cuman kalau misalnya suami sudah menjatuhkan talak terlebih dahulu dengan syarat-syaratnya, ya maka itu sudah dihukumi dihukumi jatuh talak satu. Nah, satu talak maksud saya, bukan talak satu talak. Kemudian yang kedua, syaratnya boleh mentalak perempuan dalam keadaan haid dan nifas tadi adalah kalau belum berhubungan. Ya. Jadi walaupun misalnya menikah, setelah itu tidak pernah berhubungan sampai setahun. Ya, setelah itu dia mau mentalak, boleh dalam keadaan haid. Yang penting selama setahun itu tidak pernah berhubungan suami istri sama sekali. Jelas ya? Kapan sudah pernah berhubungan sama istri walaupun satu kali, walaupun misalnya afwan tidak keluar, walaupun dia penyakit dan semacamnya ya, maka ini sudah dia si istri sudah punya hak. Ya, sudah punya hak. Jelas? Dalam masalah talak tadi. Ya ini sama dengan tadi. Bagaimana jika sementara sidang perceraian tapi sang suami tidak mau mentalak istri dengan alasan pihak pengadilan saja yang menjatuhkan? Iya, tetap sah talaknya. Jadi kalau ini sama seperti misalnya ada suami sudah menzolimi istrinya, ya tidak memberikan nafkah dan seterusnya, kemudian disuruh talak istrinya juga tidak mau, maka pengadilan berhak memaksa. Kalau pengadilan memaksa dan dia tetap tidak mau, maka pengadilan menjatuhkan talak secara sepihak. Dan pengadilan punya hak untuk menjatuhkan talak secara sepihak. Kalau suaminya dipaksa tidak mau, maka bisa. Ya, maka sama seperti kita katakan tadi ya. Asalnya di tangan suami, tapi kalau suami tidak mengeluarkan talak sampai pengadilan menjatuhkan, maka tunggu sampai keputusan pengadilan. Ya. Allahu a'lam. Gimana hukumnya Ustaz kalau seumpama orang lagi cerai begitu berbulan-bulan terus begitu kembali, apakah harus nikah lagi atau bagaimana? Karena untuk masyarakat nikah lagi. Iya, kalau dia talak dan talaknya belum talak 3, kemudian sudah lewat 3 kali masa suci tadi ya, 3 kali qara. Sudah lewat 3 kali masa suci, terus dia mau balik kembali rujuk ke istrinya, iya harus akad nikah yang baru, karena ketika itu perempuannya itu sudah bukan istrinya. Harus akad nikah yang baru, harus ada mahar yang baru, pokoknya seperti akad biasa. Harus ada mahar, akad, wali dan seterusnya. Saksi harus terpenuhi semua syarat itu. Iya, jadi tidak boleh langsung merujuk begitu saja kembali. Harus ada boleh dia rujuk kembali kalau sebelum 3 kali Sebelum 3 kali masa suci. Itu pun kalau bukan talak 3. Kalau talak 3 kan sudah kan selesai masalah. Baik. Ya enggak tentunya. Kalau dia tidak tahu bahwa dia berhubungan sama istrinya, setelah berhubungan baru dia tahu ternyata haid, ya enggak berdosa. Ya, biasanya baru nikah belum tahu, ada kebiasaannya tahu. Masa bertahun-tahun enggak tahu ya? Baik. Sekarang cukup. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.